tahunan ini pastinya ada program harian, program mingguan, program bulanan, program triwulan, per semester, dan program tahunan. Dan itu nanti kita bahas secara bersama-sama agar TKTPA ini, BKPRN itu bergairah gitu loh, tidak mati suri. Ada aja sebenarnya TKTPA, tapi kan ibaratnya momennya terkadang itu jarang. Nah ini nanti mungkin dengan adanya kita rembukan di sini, musyawarah di sini, semoga nanti kita ada titik terang sehingga TKTPA di Kecamatan Nongikis khususnya itu dapat berjalan dengan baik dan programnya bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti yang pembahasan program tahunan yang akan disampaikan oleh Ibu Sriani selaku Ketua DPK Kecamatan Nongikis. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak dan Ibu seluruh kepala unit TKTPA Kecamatan Nongikis yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih dapat bersilaturahmi di menyambut Ramadan. Mungkin insya Allah besok kita sudah puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dan bisa menjalankan puasa dengan khusyuk, Bu, ya. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu yang semestinya sudah siap-siap di rumah untuk persiapan makan sahur dan lain-lainnya. Saya minta waktunya sebentar, Bu, ya. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini nanti ada manfaatnya. Tadi sudah disinggung sama pembawa acara bahwa pada hari ini kita akan susun program kerja tahunan BKPRNI yang sebenarnya Januari, Bu, Januari. Karena kita ini nunggu SK, walaupun kepengurusan tetap saya berlanjut, tapi SK itu kan penting. Jadi sampai saat ini saya belum dapat SK, Bu. Padahal sudah saya ajukan susunan kepengurusan untuk periode kedua ini. Tapi tidak mengurangi semangat kita, Bu, walaupun saya belum di SK kan, anggap aja kita sudah sah gitu aja ya, Bu, ya. Karena sebelumnya juga saya sudah jadi ketua, kalau ganti ketua baru menunggu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon maaf, kemarin kita ada bincang-bincang sama pengurus. Memang, Bu, ini kalau kita nggak hati-hati dan jiwa semangat kita sebagai pendidik di TK Al-Quran itu luntur kalah dengan dunia, itu nanti bisa bahaya, Bu. Bahayanya pengurusnya itu sudah banyak yang kalah dengan urusan dunia. Memang tantangan kita ini berat. Mari kita sama-sama, sesibuk apapun kita di dunia ini, Bu, yang sudah menjadi pekerjaan kita, jangan bikin pekerjaan kita ini sebagai guru ngaji, jangan sampingan. Anggap sebagai kewajiban Bapak dan Ibu. Insya Allah dengan cara begitu Bapak dan Ibu walaupun sampai kondisi badan bagaimana pasti akan tetap terpanggil. Ibu jangan cari gajinya. Kalau gajinya memang dari dulu tidak cukup kalau untuk hidup satu bulan. Kita bersatu, Bu, bersatu karena bekal kita ini cuma menunggu waktu, bekal kita ini insya Allah ini, Bu, insya Allah ini banyak pahala dari yang lain, tapi insya Allah yang kita ikhlas dengan ngajari anak-anak ngaji itulah yang akan mengiringi kita untuk mengisi umur kita, Bu, itu harapan kami. Ibu-ibu yang kami hormati, ini sedikit ada program kerja dari kami, Bu, kemarin sudah ada ngomong-ngomong kecil. Untuk tahun 2023 ini mari kita galakkan kemah santri. Dulu itu pernah dicoba di Tajir Mulia, tapi saya tidak berani ngambil banyak karena satu tempat otomatis, terus dua tempat tidur, yang ketiga tempat mandi, itu. Jadi itu betul-betul harus dipersiapkan. Dan alhamdulillah, Bu, respon masyarakat itu bagus untuk kemah santri itu. Jadi ini nanti kita persiapkan, kita ambil. Saya ini sebenarnya cari tuan rumahnya yang siap.
Dari dulu sudah saya berangan-angan itu, tapi saya tawarin tuan rumahnya ini tidak ada yang mau. Gimana kalau menurut ibu-ibu? Diawali aja dulu dari ketua. Sudah, tempat saya sudah dulu itu jadi tuan rumah. Diulang lagi aja. Iya, lokasi tempat otomatis harus ada penginapannya. Yang kedua, dekat di masjid. Yang ketiga, air Dan WC. Lapangan SMK. Bisa. Iya, yang penting tempat mandinya. Ya. Oke. Ya. Karena ini sudah ada tawaran, Bu, apabila TPA itu mau mengadakan tema, nanti suruh ngajak kerjasama dengan SD. Nah, gitu. Santri SD kan otomatis santri kita, jadi kita minta kerjasamanya untuk masalah apa itu tenda, apa itu nanti kita buka. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju enggak? Itu loh kegiatan penyemangat, Pak. Jadi guru dilibatkan, murid dilibatkan. Jadi kita ini biar aja, Bu, yang lain tidak maju, yang penting kita punya niat. Mau dinilai baikkah enggak, terserah. Nah, yang penting kita ini tampil. Karena apa? BKPRMI ini dibantu oleh pemerintah, Bu. Itu dan uang itu tidak sedikit, walaupun satu orangnya 350. Tapi kalau kita menunjukkan kegiatan dan sudah ada kepercayaan dari pemerintah, insya Allah nanti enak urusannya. Kita ini BKPRMI lembaga besar, tapi kadang-kadang nelongso, tapi itulah mungkin nilai pahalanya buat kita, Bu. Jadi saya itu santai aja, Bu. Saya diundang ke Krayan Makmur, kemana. Itu saya niat dari rumah itu pokoknya saya tidak capek. Saya sudah niatkan memang, insya Allah saya tidak capek. Santai, Bu, saya jalan tuh kemana-mana santai, alhamdulillah sehat. Kena hujan panas, kalau waktunya pusing ya tidur gitu aja, Bu. Jadi ini nanti yang pertama, Bu, program itu kemah santri. Bagaimana Ibu kira-kira setuju atau enggak, Bu? Setuju ya. Nanti otomatis yang dilibatkan itu anak-anak yang sudah besar, jangan yang kecil. Nanti mungkin kalau mau semua unit, perwakilan dari unit itu berapa orang itu aja, oke? Setuju ya? Tolong Pak dicatat. Terus yang kedua itu kita tawarkan ini untuk yang kemah santri ini kita jadikan program semesteran atau program tahunan. Kalau tahunan otomatis 6 bulan sekali, kalau tahunan aja setahun sekali. Ya, kita coba dulu tahunan ya, Bu ya, tahunan aja dulu. Tahunan. Terus yang kedua, Bu, untuk festival anak soleh itu kita ini yang kita bingungkan begini. Ini pasir ini kan sudah berapa tahun tidak mengirim santrinya. Nah, prosedur kita itu untuk ikut fasi sampai ke nasional itu dari bawah, dari kecamatan, kabupaten, provinsi, baru nasional. Nah, ini bagaimana menurut ibu-ibu? Nanti kita programkan, walaupun di sana tidak mengirim ke tingkat atas atau kita tetap adakan. Nah, tingkat kecamatan aja, tingkat kecamatan. Gimana? Ya, dengan syarat apabila nanti kabupaten itu mengadakan, otomatis kita siap. Kalau tidak mengadakan berarti cukup sampai di kecamatan. Nah, itu untuk pasinya sendiri kita programkan 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali? 1 tahun sekali. Karena tingkat nasional itu dia hitungan 3 tahun. Jam puasa enggak? Puasa. Nanti kita cari waktu anak itu libur, Bu, ya. Jadi kita kerjasama dengan pelajaran umum. Jadi tetap berjalan. Kita yang mengalah. Setelah semester. Intinya Bapak Ibu setuju, ya? Yang pertama kemah santri diadakan program tahunan. Yang kedua festival anak soleh. Tadi sudah dijelaskan. Yang penting ibu-ibu itu bisa menjelaskan ke orang tua, ya. Kalau memang tingkatnya sampai kecamatan ya di kecamatan, karena itu juga terpengaruh dengan
umur. Kalau sampai ke tingkat nasional, kabupaten, provinsi itu juga hitungan dengan umur, Bu. Okay? Terus selanjutnya, Oke Mbak, bisa anak saya nambahkan sedikit yang untuk mengenai PASI. nanti aja, tambahnya nanti aja, ya. Nanti ibu-ibu yang mau nambah silahkan, yang mau mengurangi silahkan, ya. Jadi itu yang pertama, Kemah Santri, yang kedua Festival Anak Soleh, yang ketiga, ini program kita tahunan ini sudah berjalan setiap bulan Ramadan. Kita mengumpulkan rezeki sedikit dari setiap unit dan itu pun tidak dipaksa nilainya, ya. Seikhlasnya, ya, seikhlasnya. Toh selama ini kita tidak ada yang pernah menilai, si unit ini sekian, si unit ini sekian, tidak ada pernah menilai, ya. Jadi dapatnya berapa, itu program tahunan sudah berjalan 2 tahun ini kalau tidak salah, ya. Yang kemarin dapat anggaran sekitar 7 juta, yang ini juga sekitar 7 juta. Kemarin itu dapat 700 kotak, tapi dengan isi minumnya aja susu, Bu. Kemarin itu susu. Ya, susu kalau tidak salah, ya, minumnya susu. Mewah banget. Nah, nanti ini kalau bisa sampai 1000, nanti kita atur bukunya dengan anggaran itu, nanti wadahnya itu apa, minumnya tidak perlu susu, kita pakai terubus saja yang murah, ya toh. Ya, nanti kita karena belum selesai, Bu, itu masih masuk terus. Itu tadi sudah terkumpul dana 6.715.000 sampai hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang ibu-ibu kumpulkan, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dengan berbagi, insya Allah nanti akan tergantikan, Bu, ya. Nah, untuk bagi takjil itu sendiri, Bu, nanti dipersilahkan siapa yang mau ikut gabung, monggo. Kita tidak membatasi, ya. Kita tidak membatasi. Siapa yang tidak sibuk, monggo dibantu, kita bareng-bareng. Dan untuk jenis wadihnya, nanti kita tidak akan pesan dengan orang lain. Saya akan manfaatkan dari ibu-ibu yang punya kemampuan bikin wadih, seperti tahun kemarin, ya. Si ini dibagi ini, si ini dibagi ini, dibagi ini. Kalau ada sedikit lebih, itu teman yang merasakan. Kalau ada kurangnya, teman yang beramal. Tapi kalau kurang, enggak lah, ya, enggak. Ibu-ibu mungkin nanti bisa daftar, Bu, ya, namanya menawarkan diri, karena saya enggak tahu kemampuan Bu Aswin ini bikin apa. Nanti tak suruh bikin telepon enggak bisa, repot, ya loh. Nanti mungkin dari 700 kotak itu mungkin Mbak Lili dia bersedia lumpia 200 biji, umpamanya, ya. Dari si Mbak Hasnah mungkin apa. Tapi saya mohon jajannya jangan sembarangan. Bikinnya itu dapat pesanan banyak, bikinnya sembarangan, nanti niat mau dimakan orang karena rasanya keasinan, ngalor ngidul jadi tidak dimakan, hanya dibuang. Jangan, ya. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini, apa yang kita berikan bisa bermanfaat. Oke. Siap, Bu. Siap, seandainya nanti saya tunjuk, Bu, minta tolong bikinkan lumpia. Siap. Nah, siapa yang bisa puding namanya? Siap, nggih? Pisang goreng, jangan pisang goreng loh, Pak. Jangan pisang goreng. Itu khusus untuk Bapak aja tuh, pisang goreng nanti. Iya, Pak. Iya, favoritnya pisang goreng. Oke, nanti waktunya kita atur dulu, Bu. Kita atur dulu karena Majelis Taklim Kecamatan juga akan mengadakan, terus SDIT juga akan mengadakan. Jadi nanti biar yang tidak barengan. Dan rencana saya, tempat itu tahun lalu sudah di Kapolsek. Nah, tahun ini saya rencana di depan Masjid Nurul Falah, Longikis. Iya. Jadi kita nggak setiap tahun itu satu tempat, enggak. Sekali aja. Kita dana itu kita habiskan 1 putaran aja. Iya, cepat aja Mbak. Kemarin 700 itu setengah jam selesai. Kita ada itu. Iya. Selesai, ya. Ibu-ibu mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sebentar. Itu untuk list takjil sudah saya share di grup, oke. Nanti tolong diingatkan siapa yang belum masuk sudah kirim tapi belum masuk. Sudah ngelis tapi belum ngasih uang sama saya juga ada, Bu. Tapi sudah masuk list, di list tapi uangnya belum masuk ke saya. Oke, jadi tetap saya tanyakan karena sudah terpampang listnya di situ, oke. Ibu-ibu, itu tadi 3 program yang ini sudah jalan. Terus muadib
Muadib ini bagaimana Bu? Karena kemarin itu terkendala dengan COVID, jadi kita tidak bisa berkegiatan. Kita adakan lagi Bu, karena dengan muadib itu silaturahminya kita itu di situ Bu. Kalau begini kan cuma kepala unit saja. Nah kalau muadib itu kan bisa. Iya, muadib Pak, gimana Bu? Diaktifkan kembali, Ya kayak dulu lagi Mbak Rame. Rame. Berarti program Bulanan. Muadib itu program bulanan. Nanti kalau pas hari besar mungkin kita ada penceramahnya yang bisa kita undang, Bu, karena uang kas itu Bu ada dan itu dimanfaatkan juga digunakan untuk kepentingan kita bersama, Bu. Sudah 4 program, Ada yang mau nambahkan atau ngurangi? Monggo. Sepak bola Pak. Itu nanti kegiatan kemah itu Pak, Bapak boleh main sepak bola. Ya, nanti di kegiatan kemah itu Pak, silahkan nanti Ibu itu berkreasi di unitnya masing-masing. Kayak waktu di Tajir itu, mohon maaf Bu Aswin, kemarin itu kita cuma ngambil 6 unit kalau tidak salah, yang dekat-dekat karena untuk percobaan, Dan alhamdulillah Bu, kita itu tidak kalah dengan sekolah umum itu. Begitu sudah tampil kreasinya itu luar biasa. Ternyata guru-gurunya ini memang cerdas-cerdas Bu. Dan itu harapan kami. Monggo, ada yang mau menambahin? Perayaan HUT Agustus? Perayaan HUT Agustus tetap ada. HUT Agustus. HUT RI. Ibu, kalau ada HUT RI itu tidak usah malu datang Bu. Iya. Itu loh, apanya kemarin itu door prize-nya lo tidak karuan itu Bu, yang datang sedikit. Karena apa kemarin itu? Ya, banyak kegiatan. Banyak yang punya acara itu Mbak. Iya, Samaan ya. barengan sama acara. Samaan desa. Jadi kalau bisa nanti HUT itu kita ambil di depan Bu. Masih di awal-awal itu belum terlalu di desa. Punya acara itu hari itu. Ya, dan perlombaan itu pun Bu, kita ini karena kita yang diajarkan agama, Al-Quran, jadi perlombaan itu pun kita ngambil yang sopan, enggak yang sembarangan enggak Bu. Itu sudah dirapatkan di pengurus itu Bu. Joget boleh nggak Bu? Boleh, kalau sekedar joget yang penting nggak kayak ngebor apa itu kan boleh aja Bu. Boleh aja. Dan Mungkin saya tanya Mbak, apa kalau di kemah santri nanti apa-apa aja yang dilombakan atau yang ditampilkan biar kita bisa sama anak-anak? Ya. Itu biasanya kemarin yang kita coba itu Bu, apa itu yang seni itu? Penampilan. Pentas seni itu biasanya malam penutupan dia. Besok mau ditutup, malamnya ini pentas seni. Itu apa yang ditampilkan, silahkan ibu-ibu kreasikan anak-anaknya. Yang penting dengan syarat satu, ya namanya di kemah santri pakaian harus sopan, gitu. Minimal kalau yang perempuan harus pakai jilbab berpenampilannya, ya. Terus untuk kegiatannya itu Bu, kita kemarin itu ada jelajah desa. Jelajah desa itu nanti ada pemandu Bu, yang kemarin ikut ada pemandu itu kita tunjukkan anak-anak itu mungkin digorong-gorong, di situ dijelaskan masalah air, masalah manfaatnya, masalah asalnya dan air itu dari mana itu dijelaskan semua. Terus untuk kegiatan yang lain tetap ada sholat berjamaah, gotong royong, terus senam santri, olahraga itu tetap ada. Ya itu persiapan kayak senam santri sekarang. Ya, senam santri itu Bu, untuk TKTPA itu sudah di-share lagunya yang dulu dipakai hilang. Nanti di-share ulang ya, nanti di-share ulang. Karena HP sudah rusak. Ibu kemarin itu di Tajir Mulia itu walaupun cuma 6 unit Bu, respon masyarakat luar biasa. Saya itu Bu, makan cuma bayar 10.000 ya, tempat saya kemarin. Makan 10.000, kaos santrinya 40.000, bayarnya 50.000, sudah dapat kaos 1, makannya gratis. Makannya 10.000 itu Bu, karena saya dapat bantuan dari masyarakat Bu. Ada yang ngirim roti, ada yang bantu nasi, majelis taklim itu.
13 kilo. Pak Daud coba duduk dulu Pak. 300. Yang ngerumput dia. Iya, sampai itu duduk dulu. Itu sampai itu senior loh, sini duduk. Ya Bu ya. Kayak Mas Santri tadi ya. Nah itu nanti kalau kaos tetap ada Bu, karena untuk kegiatan itu kalau seragam itu pasti bagus. Ya, saya nanti tidak nyarikan yang mahal-mahal Bu. Kaos itu kan macam-macam. Nah itu yang harga 40.000 kemarin itu Bu, sampai sekarang itu masih itu anak-anak itu. Masih ada punya kami. Ya itu masih ada. Baru. Iuran 10.000 untuk makan. Nah karena banyak sumbangan, cukup 50.000 satu anak. Sudah kenyang sampai penutupan. Nggak repot masak. Itu yang kemarin loh ya Bu ya. Nggak tahu nanti ke depannya bagaimana, kita perlu makanya perlu persiapan. Makanya perlu persiapan, ya. Enggak dalam waktu dekat ini kan Mbak maksudnya. Belum, kita cari waktu libur anak. Waktu libur anak ya. Waktu libur anak Bu. Libur semester mungkin. Nggih. Nanti di anu lagi Bu nggih masalah waktunya. Yang penting Ibu persiapkan itu. Nanti minta tolong pengurus minta tolong nanti di-share lagunya apa itu? Senang. Ya sudah ada petunjuknya Bu, senangnya. Nah itu loh Bu. Lupa. Nah ya, lupa. Oke, nanti di-share sama pengurus, silahkan anak-anak dipersiapkan Bu. Oke, siapa tahu nanti habis lebaran bisa atau semester kenaikan kelas bisa, gitu ya. Oke, terus ini tuan rumahnya Bu, yang perlu kita bimbing betul-betul ini tuan rumahnya mana kira-kira yang sanggup ini Bu? Yang kira-kira sanggup? Iya, kira-kira Bu. Kalau mau di tempat kami, insya Allah kalau untuk air, untuk WC, ya kamar mandi. Nanti kalau seandainya untuk kamar mandi mungkin juga bisa minta bantuan sama SMK juga. Terus kemudian, kalau misalnya nginap itu nanti bisa aja kita ada tenda sih Bu biasanya. Nah, Ya namanya kemah ya pakai tenda. Iya. ya jadi nanti kalau seandainya kan kita nih biasanya terkendala cuaca. Nah kalau seandainya enaknya dekat sekolahan itu kelas-kelas itu bisa dimanfaatkan. Ya, karena kita juga pernah mengadakan tema itu pas kendalanya juga hujan. Jadi mau tidak mau anak-anak itu jadi tidurnya di dalam kelas. Seperti itu. Tapi tetap ibaratnya untuk agendanya memang tetap kita sediakan untuk tenda seperti itu. Iya. Ada nggak itu nyewa 100.000? Tapi boleh kalau seandainya memang unitnya punya atau apa bisa dibawa, nanti kita pasang sama. Dari pihak Betul. Kalau di tempat yang saya itu menyediakan. Bu, dulu kan yang pernah ikut itu kan belum dicor. Itu pas hujan tapi semangatnya luar biasa. Sekarang itu halaman TPA saya itu sudah dicor semua. Dicor kalau pakai tenda piye? Bisakah tenda itu dipasang di cor? Itu paping. Anu, tenda itu plus ter. nggak bisa rusak dia kalau rusak. Jadi itu tempat saya itu sudah dicor semua. Oh biasanya kalau seandainya memang tenda itu biasanya kita pakai pasak. Tapi kalau seandainya memang apa dicor biasanya itu kita paku sedikit lah. Kalau boleh nggak paku? Boleh nggak paku? Nambah lagi. Ya. Nah, tenda yang bertiang itu. Hah? Tenda yang bertiang kan kadang ada itu. Nah, Ibu, nanti ini dua alternatif ya. Otomatis kalau mau di tempat saya musyawarah dulu dengan Nah, maksudnya itu desa, ya toh. Yang kedua, alternatifnya di SMK, oke? Di SMK. Nanti kita musyawarahkan dulu mana yang lebih tepat, oke? Ya, cari yang lebih tepat Bu, oke? Nanti dimusyawarahkan kembali untuk masalah tempat. Kalau acaranya tetap insya Allah kita programkan, oke? Mungkin yang lainnya Bu? Manasik. Manasik. kayaknya
Dulu pernah gabung. Dulu pernah gabung dengan TK. Wah, kita hancur. Iya. itu dulu kayaknya ada. Kita karena kita itu ibaratnya kayak semacam kita nih panitianya. Jadi kalau misalnya Bapak BKPM yang bisa lain Bicara kita iya. itu maksudnya kan. Jadi kalau bisa Bu, kita acara itu tidak usah gabung-gabung. Maksudnya Kita ya punya- kita sendiri Iya. gitu ya. aja Bu. Mungkin kalau misalnya makasih mungkin bisa di program tahun depannya aja sih kalau misalnya menurut saya Pak. Soalnya untuk seperti ini aja ini kita padat loh jadwalnya. Iya, ini baru tahunan semua Pak. Ini baru tahunan semua ini. Cuman majelis muadib aja yang bulanan. Ibu, Nanti aja. saya ini punya angan-angan begini Bu, punya angan-angan ya. Program apa itu namanya? Program korban Bu ya. Saya lihat teman-teman ini walaupun cuma guru TPA, tapi kalau untuk berbagi itu saya lihat itu memang luar biasa. Contoh, saya cukup nge-share rekening di grup itu kan. Nah karena bersatu itu tadi ya Bu ya, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 100 terkumpul. Itu loh hampir 7 juta dalam waktu 1 minggu. Itu. Ini Bu, saya dengar di Grogot itu di daerah Sempulang, satu unit namanya TK Aslam. Itu gurunya program umroh bersama. Barakallah. Ya, jadi dia nabung. Dia nabung. Dia komitmen memang Bu. Kemarin saya dapat informasi, dia nabung, dia berniat untuk umroh bersama guru-gurunya. Ayo, Mbak. Iya. Boleh. Motivasi, ya. Langsung semangat ini 45. Motivasi. Karena begini Bu, kadang yang punya uang nggak bisa terpanggil karena memang itu panggilan. Yang tidak punya uang kepengen tapi tidak punya uang. Mungkin dengan niat mau mungkin loh ya, mungkin kalau nggak bisa semua berapa dulu lah kita program itu, dengan sedikit mungkin bisa Bu. Kalau saya dengar informasi travel Samira itu bisa loh Mbak bayar DP-nya dulu, kita berangkat nanti dicicil setelahnya. Tapi itu saya kok nggak seru karena begini, keadaan kita ini keadaan kita ini belum tahu Bu, gitu. Saya ada kan itu juga informasi arisan. Iya, maksudnya Arisan masih dari orang was-was. 10 itu 5 yang berangkat ditanggung orang 10. Nah, otomatis yang sudah berangkat dia punya hutang sama yang 5 yang belum Tapi berangkat. travelnya itu Mbak yang nanggung itu bukan teman-teman. Ya, tapi tetap kita nanggung ke travelnya kan Bu. Nabung CA Bu. Ya, maksud saya begitu. Kalau meninggal kan itu lunas sudah. Lunas memang perjanjiannya ninggal Yang lunas. punya utang belum Ya, meninggal. tapi kita mikir lagi sih. Kira-kira ini untuk bayangan aja Bu, untuk bayangan aja. Yang pertama, apa itu namanya? Apa tadi? Kurban. Yang pertama kurban, yang kedua program umroh. Korban dulu aja gitu dulu Bang. Korban aja dulu ya. Yang ringan dulu. Siapa tahu nanti bupati kedepannya mau programkan guru-guru TPA kayak P3M dulu kan diumrohkan itu. Siapa tahu nanti ada bupati yang bergerak untuk memberangkatkan guru-guru ini setiap tahun berapa. Siapa tahu. Syukur-syukur kita berangkat sendiri dengan dana sendiri. Dia dari TNT mengajarnya semakin Jadi- lama semakin cepat umroh. Jadi nih kalau untuk korban itu begini, memang korban itu Bu, korban itu kan itu di majelis taklim saya sudah ada. Korban itu kan ada aturannya 1 sapi 7 orang, gitu. Tapi untuk melatih kita berbagi, makanya di majelis seperti ini kita guru TPA dikumpulkan dapat uang berapa, itu bagaimana nilai korbannya. Nah itu bilangnya Pak Ustadz, bilangnya Bu, itu untuk melatih kita di organisasi itu. Jadi tidak perlu si pertama sapi 7 dipotong atas nama Bu Is, ini 7 orang, tidak perlu. Yang penting iya Keluarga niatkan. besar BKPRMB. Bisa sih Mbak.
Yang kecil dulu aja. Nggih. Terus sistemnya bagaimana? Yaitu sistemnya bagaimana Bu? Monggo. Apa kita mau per unit? Nanti dikumpulkan di unitnya baru di store. DPK. Siapa tahu? Siapa? Ini berarti bukan atas nama pribadi, masih latihan itu. Iya, masih latihan Bu. Kalau pribadi nanti kayaknya ya itu tadi kalau pribadi kan 1 sapi 7 orang. Kalau kami di sana, di dalam sana memang kayak arisan. Kalau kami ya ada arisan 100 kalau sudah terkumpul, Iya, baru. kira-kira bisa untuk beli Sapi. Nggih, berarti pribadi nggih. pribadi itu ada arisan Mbak. Tempat kami juga ada arisan. Itu Nah, juga kalau kita ini bagaimana? bulanan. Bagaimana? Itu Bu, kalau 267 guru di Logikis ini bisa seperti itu Bu. Itu loh, cepat dapatnya. Kalau komitmen loh ya. Kalau komitmen. Kalau misalnya ini kan usul aja. Iya, Kalau usul. misalnya pribadi terus kayak arisan dulu. Kalau sudah lengkap untuk beli sapi, kira-kira 7 orang dapat 1 sapi baru kita berikan. Jadi biar memenuhi syarat, bukan hanya latihan. Kira-kira 270 berapa itu kan dapat berapa? Kalau dari Uangnya saya, kita ada 6 tahun sudah kita laksanakan. Jadi kita ambil orang 7 kan, orang 1 300 selama 10 bulan 3 juta. Jadi orang 7 kan 21 juta. Kalau sapi sudah kita laksanakan di tempat itu ada kurang lebih 6 tahun sudah. Jadi pribadi nggih. Ya. Berarti gini aja mungkin mungkin loh ya, mungkin. Jadi dibikin grup aja, tapi tetap guru TPA. Mamanya saya 1 grup nih 7 orang nih. Nah komitmen setiap bulannya itu berapa? Nah dapatlah saya sapi 1 Bu, sapi 1. Sak grup lagi itu. Nah terus segrup lagi. Gimana? Tapi tetap nanti pengelolaannya BKPRMI. Gimana? Saya kan punya kegiatan diri kayak apa kalau kita di sini di sana kan kita kan bingung. Iya itu Mbak. Bukan bingung Pak. Duitnya sih bingung. Duitnya. Ya. Itu maksudku, duitnya sih bingung. Iya. Kalau saya tidak apa-apa. Kalau dana saya di sana. Yang memotong ada harusnya. Enggak sama Pak. Ya. Enggak, maksudnya kan gini. Masalahnya kan saya juga ada arisan itu Mbak, arisan juga sapi, di arisan lingkungan. Tapi 2 tahun ya 2 kali. Jadi kan 7 orang Nasional, nggih. Berarti 2027 itu kita kalau ya mohon maaf, kalau saya mempersiapkan itu 1 tahun sebelumnya sudah. Tapi tidak bisa Bu. Karena kalau sudah kita ini di provinsi itu umur betul-betul dianu Bu. Iya Mbak, Iya. dipersiapkan mulai dari awal itu kira-kira yang umurnya nggak melewati misalnya TK Oke, 7 tahun pokoknya- 1 hari, pokoknya kita persiapkan. Silahkan ibu-ibu Bu ya, karena kalau saya diminta jadwal apa itu nasional untuk 3 tahun yang akan datang saya belum bisa karena belum ada munasnya, nggih. Beda kebijakan lagi juga nggak tahu. Nah, ya, jadi kita ini anggap aja untuk memulai fase ini Bu, nanti tetap ada batasan umur dengan batasan itu 1 tahun aja kita ngambil dulu, nggih. Nanti kalau sudah ada dapat informasi dari pusat, ada hasil anunya nanti dianu lagi Bu, nggih. Ini untuk memulai kita dulu aja, nggih. Dari kita dulu. Dari kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu, nggih. Tentang program kerja tadi, insya Allah apa yang kita rencanakan akan berjalan dengan baik. Dan satu lagi Bu, ini yang penting, tolong Bapak Ibu didengarkan semua Bu, nggih. Kemarin itu sebenarnya pengurus itu Bu di Logikis ini alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Dewan Guru ini sebaik-baiknya mungkin, karena niat kami jadi pengurus, kami disumpah harus berkorban, dalam artian ya korban waktu, ya kadang-kadang kalau tidak ada duit ya korban duit, mungkin intinya dari pengurus ini sudah bertekad apapun yang akan terjadi, Bapak dan Ibu adalah saudara kami, apapun yang perlu dibantu, selagi kita bisa bantu, kita bantu. Contoh kayak aplikasi Sikap kemarin Bu, kita ada Bu, dana itu ada untuk insentif guru ngaji itu ada di wilayah, dengan syarat
dengan syarat ibu bapak itu harus mengajukan, nggak unyuk-unyuk tiba datang enggak. Oke, itu ada aplikasinya. Insya Allah kemarin saya ke Kemenang sudah konsultasi, habis Ramadan ini dibuka. Jadi bapak dan ibu itu harus dipersiapkan begitu dibuka ibu langsung tag. Jangan baru dibuka ibu-ibu baru bingung, tinggalan. Oke. Dan itu riwahnya Bu, itu sebenarnya di awal. Kemarin alhamdulillah Longikis ini yang sudah mengajukan 27 orang dan alhamdulillah dapat 1 tahun itu 2.250 satu orangnya. Itu kalau nggak diurus, ibu nggak ngajukan ya nggak bisa datang sendiri. Jadi saya mohon kami siap membantu bapak dan ibu apabila dari unit ini masing-masing sanggup dibina, dibimbing. Kalau yang pusing ya sudah, saya pun nggak mau gitu loh, nggak mau bantu kalau sudah pusing, sudah dibantu yang mau dibantu sudah pusing. Ya ini yang nggak pusing aja Bu, saya bantu yang nggak pusing dan yang mau. Ya. Silakan Bapak Ibu, ini sebagai pemaju dari kita, bukan kok masalah kita cari duitnya. Intinya kita belajar aplikasi juga Bu. Di situ bukan sekedar kita nyari duitnya loh Bu. Oh, kita jadi tahu bagaimana proses emis itu bagaimana, sikap itu bagaimana, sidang itu bagaimana. Nanti Ibu tahu prosesnya, jadi nggak ketinggalan. Oke. Nanti habis Ramadan dibuka, silahkan nanti Bapak dan Ibu yang mau komunikasi, yang sudah mengajukan kemarin sudah siap, sudah paham, nanti tinggal dilanjut. Yang belum, saya mohon perwakilan dari unit ini ada IT, bagian IT. Betul, Pak Imam itu bantu dia IT-nya, operatornya di kecamatan. Tapi kan nggak mungkin mau ngurusin semua unit yang ada dari mulai muridnya, gurunya, orang tua santri, kan nggak mungkin Bu. Jadi disiapkan nanti dibimbing. Target saya Bu 50 tembus tahun ini. Nggak usah muluk-muluk 100, nggak usah 50 itu loh, dari 27 nanti saya nambah 23 orang lagi. Yang sudah itu bisa saya dapat lagi. Iya, yang sudah ini kan tinggal lanjut Bu. Yo, yang mau nyoba silahkan, Pak Imam selalu siap. Saya terus terang aja Bu, bojo saya ini tukang panen sudah saya suruh berhenti. Nggak panen sawit sudah saya khususkan memang buat umat. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa terwujud. Mbak Lili nggak punya IT 019 itu Mbak Mega belum bisa dibimbing. Ya, yuk nanti kapan-kapan kumpul Bu ya, kumpul. Rencana saya kemarin sudah ada informasi, saya akan datangkan lagi dari Kemenang, oke. Nanti dipersiapkan aja datanya, wali muridnya, wali santrinya, tempat tanggal lahir semua. Mulai besok silahkan yang belum punya daftar, apa itu namanya? Pendaftaran itu kan biasanya kalau di tempat saya Bu, dia itu ngumpulkan KK sama akte ke sekolahan itu, ke TPA. Jadi di situ kita tulis. Nah begitu ngisi emis, Ibu tinggal lihat itu aja sudah. Itu wajib. Ya itu makanya syaratnya yang belum di TPA-nya itu dengan sistem daftar pakai prosedur KK, akte, silahkan dimulai. Yang belum ada diminta. Itu proses awal berarti ibu-ibu itu mengumpulkan berkasnya anak-anak. Yang proses awal itu emis. Kalau ibu-ibu emisnya sudah bagus, nanti melangkah ke selanjutnya. Nanti dibina, dibimbing. Kalau yang pusing sudah tidak usah aja. Kalau yang pusing, alhamdulillah yang kita bimbing kemarin yang mau Bu tembus. Operasional itu per unit ada dana 10 juta. Operasional kemarin se-Kabupaten Pasir yang mengajukan itu cuma 5 unit. Saya dapat 10 juta. Kalau bisa Longikis tambah untuk tahun 2024. Ya 10 juta itu banyak Bu. Ya Bu, siap. Ayo, kapan saya sisihkan waktu khusus
buat ibu-ibu yang baru mulai, kita kumpul di sini sebelum kedatangan dari Kemenak. Nanti kalau sudah datang Kemenak, ibu-ibu tinggal dengarkan, nggak usah banyak bertanya, dicerna. Karena sudah dapat ilmunya sebelumnya. Kalau kita datangkan ibu-ibu belum paham sama sekali, waktunya terbuang. Ya, ayo kapan? NPWP wajib ya Mbak ya? Wajib. Nah, syaratnya mengajukan itu lembaganya harus punya NPWP. Makanya kemarin sudah saya kasih tahu, ayo bareng-bareng monggo. Karena lembaga itu sekarang apa-apa pakai Nanti kalau NPWP. kepala unit kan harus ada Harus punya dulu. NPWP suami juga kan kalau perempuan Mbak gitu kan. Suami dulu. Ya makanya suami dulu Istrinya bisa kan. bikin. Kalau suaminya nggak ada, istri juga nggak bisa. Kemarin itu NPWP yang punya saya itu kok susah betul masuknya itu loh Mbak. Cepat dibawa ke sana Bu, dibawa ke kantornya sana, kantor pajak. Nggak aktif mungkin. Kan kita sudah komunikasi tuh sama yang pihak dari NPWP sana kan. Tapi tetap nggak masuk. Apa sih? Datang Bu, datang ke sana ke kantornya. Jadi syaratnya ngurus lembaga, satu, kepala sekolah harus punya NPWP. Bagaimana caranya kepala sekolah dapat NPWP? Suami harus punya dulu, baru ibu ngurus. Yang suami sudah punya, cuma tinggal ngurus punya kita ini. Nah, kan masuk. kalau sudah kepala sekolah punya, baru uruskan lembaganya. Harus ada NPWP. Oke? Tapi kalau pribadi nanti gurunya Bu, gurunya, umpamanya saya ini suami saya ada. Nah itu kan nicknya jadi satu, ikut suami. Jadi pakai suami bisa kemarin dicoba. Yang anak buahnya, maksudnya anggotanya. Yang anggota. Tapi kalau ketua, kalau kepala sekolah wajib punya karena mau menguruskan lembaganya. Oh, kalau anggota boleh. Harus punya. NPWP suami boleh. Boleh. Kalau yang anggota loh ya, kalau kepala sekolah wajib punya karena mau menguruskan lembaganya. Harus ada NPWP. Dan NPWP Ibu itu Bu saya jelaskan. Apabila lembaga itu tidak bayar, pribadi pun tidak bayar, yang penting ibu di sana penjelasannya tidak sombong. Ditanyain berapa penghasilannya Bu, 30 juta Pak sebulan, yo kena sampean. Banyak. Ya, ngomong aja rendah Bu, yang penting ada laporan tahunannya. Orang gaji itu ya berapa sih kestanya? Kenapa Pak? Yang suami nggak kerja. Bilang aja kayak gitu. Ya, saya kemarin saya ngurus lepas Maret, ibu enggak laporan lembaga dendanya 1 juta. Itu kalau lembaga. Ya, ke kantor pajak Mbak. Kalau laptop laporan tahunan di situ batasnya sampai bulan Maret. Itu yang sudah punya lembaga loh ya. Yang ya. Oh, didenda Bu 1 juta. Perasaan kayaknya begitu. Aku kemarin melaporkan aja ke Lembaga kayak TPA saya Bu ya. Lembaga saya kan sudah ada NPWP. Nah, lembaga saya itu tidak saya laporkan tahunan. Batasnya Januari, Februari, Maret. Sampai setahun saya tidak lapor. Setiap tahun lapor. Lapor, cuma cukup lapor aja Bu. Lapor ke sana Mbak laptop dibuka, disinkronkan, habis itu di ACC sana laporan sudah aman. Tidak bayar. Ya, itu kadang-kadang Pak yang bikin ibu-ibu ini kan males laporannya di Warini. Tapi itu wajib. Oke, wajib. Yang belum laporan Bu, yang punya lembaga yang sudah ada PWP-nya, yang belum laporan silakan. Mumpung ini sudah bulan 3 loh ya, bulan 3. Nah, saya ingatkan. Saya sudah kemarin Januari sudah langsung saya laporkan. Saya kemarin ada di telepon dari mana ya? Dari Grogol atau dari orang tua? Ada. Itu. Yeah. Kalau nggak disamakan nih. Ibu, ini ada usulan. Bapak Ibu ini ada usulan. Saya bilangnya kalau yang pribadi itu sudah ada yang di sana sistemnya. Bagaimana usulan itu kalau kita kumpul seperti ini dan itu nanti uangnya itu dipatok atau tidak? Tidak. Satu per unit. Iya. Berarti per unit aja ya. Kalau Iya. untuk organisasi kan per unit aja. Iya, iya. Gini kayak disamakan rata, disamakan rata Bu. disamakan iuran gitu loh. Misalnya 10.000, jadi 10.000 semua satu kepala. Iya. Maksudnya kan kita kan tiap bulan ada muadib. Nah nanti ada di kotak itu
iuran buat DPK misalnya yang kita kasnya kita ini ada kerdus lagi kurban itu jadi jalan jalan Nggak rata, Bu. Nggak merata gitu Mbak, merata aja. Kalau 10.000 soalnya gini Mbak. Oke lah kita misalnya mungkin ibu kemampuannya ibu mungkin gampang tapi kan di teman-teman kita ini ada yang tidak mampu. Kalau misalnya bayarnya dipatok otomatis nanti saya mundur kayak gitu ya. Ini seikhlasnya aja. Jadi di kurban itu per unit kayak tadi. Jadi atas nama unit aja. Bu, Iya, ya? atas nama unit aja, nggak pribadi. Gitu. Umpamanya dalam 1 bulan terserah sampai di unit itu bagaimana cara ngaturnya. Umpamanya akan bahas, nah dia ada tabungan 10.000 tiap bulannya, mungkin dia dalam 1 tahun 1 bulannya dapat berapa atas nama unit kumpulkan. Umpamanya dapat 200, tempat Bu Alfiah dapatnya 300, nggak masalah ya, nggak masalah. Atau bagaimana? Atau mau disamakan per unit? Itu loh maksudnya. Kalau menurut saya, kalau misalnya yang tadi Bu, pas mau ada kotak lagi satu untuk kurban gitu, jadi terserah lah gitu. Bagus kan gitu. Nanti kalau pas setahunnya nggak ketemu untuk beli sapi? Iya itu. Tahun depannya toh Bu, untuk tahun depannya kan jalan lagi kan. Ini program 5 tahun kalau begitu nggak bisa. Iya, itu kita ini kan tiap tahun. Kita setahun. Iya, kita kan tiap tahun. Itu bisa Karena ini begini, ini takjil ini aja ya, takjil ini aja. Kita iuran seikhlasnya setiap unit itu aja sudah dapat 7 juta ini. Itu. Dalam 1 minggu loh, ini 1 minggu loh. Nah, kita setahun, syukur-syukur bisa beli 3 sampai lebih. Itu loh Bu, saya yakin insya Allah bisa. siapa tahu Bisa. saya satu sekali bulan Mbak. Ya itu maksud saya di unit. Jadi terserah unit itu mau ngambil uang tes kah, mau OP-nya kah, mau SPP-nya kah, silahkan. Iya. Jangan nama pribadi, nanti pribadi sampai 1 bayar 1 enggak. Iya. Bingung. Per unit kayak gini aja Mbak. Nah, kalau kita per unit kan 46 unit. 46 unit. Ini tadi yang masuk Bu, yang masuk dapat anggaran hampir 7 juta tadi yang beda-beda masuk nanti itu beda lagi anuannya. berapa unit? Kalau disamakan berapa? Iya. Harusnya per unit per bulan kan kita bayarnya. Yang masuk 32 tadi itu. daripada yang untuk di dalam Gimana? Jadi Setiap bulan. kalau dihitung Latihan Pak. seperti anak sekolah berarti ya? Ya. Anak sekolah. Untuk organisasinya aja kita coba dulu memang. Maksudnya kita coba 1 putaran. Jadi itu kan kita nggak bisa memfokuskan perorangan. Ya, ya, ya. ini semua kita kenal kan kalau yang Ya, ya. Kan ibaratnya kita aja ibaratnya. Ya, intinya latihan. Melatih diri, ya. Ya tidak apa-apa kalau mau setuju. Ya, nanti anunya per unit aja Pak. Ya, perlu tapi kan ditentukan kalau per unit kan. Ya ditentukan. Dan 1 unit 100.000 ya kan? Sama. Sama Per jadinya unit. juga. Kalau ditentukan. Tinggal hitung Bisa. aja. Nanti kalau ditentukan kira-kira sanggup enggak unitnya? insya Allah. Nah kan katanya sejak 1 bulan. Bayarnya dicicil. Karena kita ada semua Per mudik. Ya, berarti Bu hitungan saya kalau per unit 100.000 setiap bulan itu 1 unit itu kalau 1 tahun dapat 1.200.000. 1.200.000 dikali 46 berapa ketemunya? 42 juta. Nah, itu kan Ya. Ringan itu 1 Dapat bulan. dua itu. Iya. Sudah begitu maksudnya. Tapi plastiknya itu tanggung sendiri. nah, pasti Gampang Pak, kayak gampang. Kresek ada uang kas. Gimana Bu? setuju. Setuju ya? Jadi kalau sudah setuju, nanti unit yang tidak bayar ditagih. Iya, Ya iyalah Mbak pasti. Oh iya. Ada yang ada 17-18 masih bisa beli plastik segala bisa. Iya, iya. 18 masih dapat. Terus pembagiannya nanti per unit. Kira-kira dibagi sama dengan 3 sapi siapa tahu dapat unit enggak sama jumlah guru. Kalau tembus 3
satu orang. Kalau cukupnya cukup, ya tinggal berapa ada. Nah, ya kan namanya latihan, Pak. Semakin banyak Anda beramal, semakin banyak sapi yang bisa dibeli ya. Oke. Syukur ada dewan guru nanti yang ada. Nah, gitu loh maksud saya. Siapa tahu ada yang saya biasanya kalau di masjid untuk tahun ini Saya tahu di sini. taruh di sini. Nah, Oh, berarti mancing-mancing artinya ya. Ya. Mancing di air bening Pak. Enggak perlu lagi bening. Punya banyak kan. Suci ini. kita bismillah Bu ya. Kita bismillah ya. Pak Ketua tolong dicatat untuk program kurban nanti setiap unit 100.000 bulan. Jadi kita melatih diri dulu. Per unit, jangan per orang per unit. Sudah Bu, ada yang lainnya? Pemotongannya itu hari ketiga aja. Biar kita Semangat Pak Wasis. Pak Wasis semangat. karena hari itu masih di sana-sana. Iya, di desa-desa. Jangan seperti Yang penting tidak melebihi hari yang ditentukan. Sapinya dulu Pak. Kalau sapi gampang pakai duitnya, kalau sapi gampang. Kapan? Kalau motongnya gampang Pak. Ada tambahan Ibu, Bapak? Ada Bu, kurbannya yang diperlukan. Senang Pak. Tugasnya. Pesannya cuma satu. Kita di sini kan perkumpulan kepala unit ya. Kita ini kan kepala unit. Sedangkan kita kan pulang dari sini kan kita harus sama anggota dulu. Jadi jangan kita seenaknya di sini. Kita setuju. Sampai sana kita problem lagi baru Umumnya mereka semua. Gitu maksud saya itu kita tuh harus memikirkan juga teman ini bagaimana. Oke lah kalau kayak unit saya misalnya ya. Unit saya alhamdulillah santrinya banyak, gurunya juga banyak. Mungkin kalau 100.000 masih penting ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya ada yang unit lain yang gurunya cuma 2 misalnya gitu, terus Muridnya cuma 5 atau 5 baru di 100.000, apa keberatan apa enggak gitu. Nah maksudnya tuh begitu, jangan kita di sini langsung bilang setuju, langsung bilang apa, kita pikirkan dulu unit yang lain. Terus teman-teman yang merasa juga santrinya banyak, jangan langsung iya kita memikirkan juga santri apa teman-teman yang lain gitu. Nah saya pribadi pun untuk misalnya sumbangan yang ini saya tidak keberatan, tapi kalau jujur saya banyak juga tanggungan gitu. Banyak juga tanggungan kalau untuk, tapi mudah-mudahan ada rezeki kita. Jadi cuma pesan saya, kita di sini jangan gampang mengiyakan dulu, kita kompromi dulu gitu. Nah, atau bagaimana dulu gitu. Soalnya apa yang sudah ditulis sama Mbak Yani, diprogramkan Mbak Yani, itu kemungkinan untuk kita gagalkan lagi ya kita perlu susah lagi gitu. Bagaimana Bu? Kalau udah nunggu adik itu kebetulan kan kumpul semua. Ya, begini Bu, begini. Ya, nanti ini kan baru program, ya. Ini baru program. Kita ini di organisasi kalau tidak program berarti organisasi itu kan vakum. Jadi kita ini program kalau bisa berjalan alhamdulillah, kalau belum bisa berjalan berarti itu nanti PR untuk tahun belakangnya, ya. Kalau yang khusus ini tadi korban kalau yang lainnya tadi saya kira nggak terlalu biaya. Insya Allah kalau untuk melibatkan anak, orang tua juga Insya Allah paham, Ibu kalau untuk beli kaos umpamanya dipakai anaknya, terus bayar konsumsi dimakan anaknya, Insya Allah kalau orang tua sadar dan paham dan kepala sekolah bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya, Insya Allah orang tuanya paham, Ibu Untuk khusus yang korban, ini baru program, baru wacana untuk melatih diri kita. Mungkin yang belum ada program-program di desa yang untuk bersama itu mungkin kita bisa lewat BKPRMI, Ibu Ada yang lainnya Bu? Saya menambahkan. Terima kasih. Begini Bapak Ibu, ini untuk fasi ya. Karena kita melatih anak-anak itu bukan kok bisa labim abrakadabra langsung tiba-tiba langsung kita ikutkan kan seperti itu. Makanya di
saya mohon untuk di unitnya ibu masing-masing itu bukan hanya pengajaran yang monoton. Maksudnya datang, ya kan, habis datang ngaji pulang, datang ngaji pulang, datang ngaji pulang, itu sudah kuno. Itu kita nggak akan maju kalau gitu-gitu terus. Nah jadi kalau seandainya memang kita ini ada program untuk fasi tingkat kecamatan, justru ada penggemblengan di sini santrinya. Minimal 1 minggu itu sekali bisa diagendakan di TPA masing-masing, ya. Jadi Bapak Ibu itu kita mengajar di TPA itu bukan hanya sekedar mengaji saja, bahkan bisa juga mungkin di hari Jumat atau di hari Kamis yang TPA-nya 5 hari. 1 harinya itu khusus untuk dibina prestasi anak-anak. Ya. Tapi ya tetap kalau datang ya pasti ada klasikal, misalnya mau pulang pun juga pasti ada klasikal. Tetapi di situ kita fokus untuk bina prestasi. Karena apa? Kalau seandainya kita menyiapkan anak-anak itu secara dadakan, hasilnya nggak maksimal Bapak Ibu. Tetapi kalau seandainya kita mau maksimal, caranya seperti itu, bisa diagendakan 1 minggu sekali. Dan untuk agendanya itu kita serahkan kembali kepada TPA masing-masing. Misalnya kalau seandainya di TPA saya mungkin bisa untuk bina prestasi itu di hari Kamis, karena di hari Jumat itu ibu-ibunya pada yasinan, tidak akan maksimal seperti itu. Nah tapi terserah dari TPA ibu-ibu yang lainnya. Tapi kalau ini saran saya, karena memang dalam 1 minggu itu harus memang ada namanya pembinaan Bapak Ibu, sehingga nanti di situ kita tahu, oh anak ini ternyata bakatnya ada di azan. Ya sudah digembleng azan aja terus dia selama itu dalam 1 minggu sekali itu. Terus kemudian oh anak ini bakatnya ini karena PD-nya bagus, mungkin di ceramah. Nah bisa anak itu dilatih di ceramah. Jangan kita sebagai guru nih, saya aja tidak bisa ceramah, masa mau melatih anak-anak. Sekarang Bu, zamannya sudah modern, YouTube ada. Kalau kita tidak bisa melatih, sharekan aja ke orang tuanya itu loh bisa diajak kerjasama kok. Ya, yang penting dikabari, diinformasikan. Dan saya juga menyarankan untuk setiap unit itu membuat grup WA wali santri dan bersama guru-guru. Jadi terkoordinasi seperti itu. Kalau kita ada agenda-agenda apa-apa, nggak usah kita ngabarin satu orang ini, tapi cukup di grup itu aja pasti itu nanti akan tersampaikan. Oke? Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu bisa untuk di unitnya masing-masing diagendakan 1 minggu sekali untuk bina prestasi. Dan guru-gurunya juga dibagi-bagi, misalnya kayak Pak Hambali misalnya azan, ngelatih azan aja seperti itu. Misalnya Pak Hambali punya guru lagi misalnya yang kayaknya bisa nih ngelatih puitisasi, ya silakan puitisasi. Kan kalau di itu ya di fasi itu kan rata-rata lomba yang diikut itu kan azan, azan, puitisasi, ceramah, fashion show udah ada Bu. Kalau seandainya untuk di fasi udah ada. Terus kemudian tahfidz, tartil, nah itu kan bisa sambil berbarengan. Kalau seandainya kita mengadakan fasi itu anaknya itu kita cabut sembarangan atau apa, kesannya itu tidak ada kompetisi namanya. Jangan kok beranggapan yang penting ikut. Kalau bahasanya seperti itu, kita nggak ada termotivasi untuk juara. Tetapi kalau seandainya kita ada pembinaan, pembimbingan, insya Allah kita itu bisa juga motivasi dan kita juga bisa ya. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita terlalu dadakan seperti itu, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi mungkin bisa kalau misalnya fasi ini kan ini terserah kita ya kapan waktunya ya, karena ini program tahunan. Jadi kalau bisa kita itu sudah mencuri start dari awal. Kalau saya di Bontang kemarin itu anak-anak yang sudah diperlombakan digembleng memang dia. Nah kalau seandainya kita karena masalah pendanaan juga ya sudah kita gembleng sendiri. Tapi ya gitu, penggemblengannya itu tidak bisa secara mendadak. Jadi harus adanya namanya program. Saya menyarankan untuk setiap TK-TPA untuk mengadakan bina prestasi di TPA-nya unit-unit masing-masing. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya. Tapi kalau seandainya atau tidak mau ikutin ibaratnya yang apa kita agendakan ya monggo terserah. Cuman kita pengen di sini kita ini ayo kita bergerak gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena kita mencari guru TPA sekarang nggak mudah Bapak Ibu. Dan juga kita kalau seandainya kita tidak bergerak, TK-TPA akan ditinggalkan. Nah pilihannya seperti itu, kayak buah si malakama. Kita mau maju pasti adanya pendanaan dan juga kan gitu. Tapi kalau seandainya kita ada di setiap unit itu program-program sendirinya, insya Allah akan berjalan. Oke Bapak Ibu,
Kalau saran dari saya itu tadi, setiap minggunya kalau ada, jangan monoton ngaji terus lah. Sekali-kali dalam 1 minggu itu sudah ada pelatihan anak-anaknya untuk yang buitisasi. Mungkin anak-anak itu udah bosan ya. Ibaratnya anak-anak itu kalau seandainya belajar aja ke sekolah, kalau belajar aja terus bosan, lama-lama stres anak-anak itu. Oke? Kita ada latihan tartil, terus ibaratnya bina prestasi untuk azan, dan itu insya Allah akan semakin baik gitu. Dan kompetisinya, bahkan saya pengennya itu dewan juri itu sampai bingung menentukan juara gitu, karena saking sudah kita siapnya itu sudah maksimal seperti itu. Mungkin itu aja masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitasinya apa Mbak? Yang dulu itu piagamnya mana Mbak Yani? Untuk Siap, Rabu. Rabu ini masih libur SD. Diharapkan yang datang bisa laptopku sampai datangkan wong yang nggak ngerti laptop ya dan jarang. Iya. Rabu Bu. Ya. Rabu. Habis itu nanti saya datangkan dari Kemenang. Yang nggak pusing loh ya. Yang nggak pusing loh ya. Yang nggak pusing yang niat. 06 siap ya. Itu datanya disiapkan apa aja untuk yang pemulai untuk awal apa yang disiapkan? NPWP kah? Harus NPWP. SK operator. SK operator itu nanti yang meng-SK-kan kepala unit. Maksudnya dibimbingnya ini nggak bisa Pak SK? Bisa. Tapi kan nanti tanda tangan sama iya maksudnya dibimbing di sini. Berarti abang loro sing tekorene itu. Kayaknya Senin kan Mbak Yani, biar dibuatkan SK dulu sampai Senin gitu. Baru ke sini tuh sudah siap SK operator. Senin itu anak-anak masuk sekolah. Oh ya sekolah ya. Minggu, mangga minggu. Kayak apa? Minggu enggak? Enaknya tuh pas hari kerja, jadi di sana tuh langsung di Kalau 13 di Kemenangnya. kalau 13 kan udah ngaji tuh. Saya kemarin juga langsung Kemenang. Nah, Ajukan apa? 13 yang data emisi itu. Belum tembus. Belum. Berarti ada masalah Mbak. Kalau belum tembus. Bilangnya nunggu referensi dari sana katanya gitu. Apa ya? Foto-foto pakai Minta foto kepala unit, terus minta gedung, minta itu sampai Nah itu soal Sipdar sampai kirim itu sudah. itu berarti Sipdar izin operasionalnya keluar nanti baru masuk emis. Nah nunggu izin apa? Yang Sipdarnya ini sudah, itu yang habis Sipdar ini kok nggak ada anuan lagi. Makanya Bu, nanti kita kumpul di sini, ya kan buka per unit itu apa masalahnya. Contoh kayak Pak ini siapa Pak Sarudin ini, dimintain foto dihubungin susah Pak Sarudin ini HP-nya kan, padahal sudah dibantu sama bapaknya itu, mulai dari MS sampai itu dibantu, tapi minta foto itu aja susah dihubungin. Nah makanya mohon maaf Pak Sarudin, saya minta bantuan kepada anak buah ini, siapa namanya? Ibu Hikmah ada ya? Ibu Hikmah. Loh tadi itu loh. Ya, nah itu minta tolong nanti dibantu nggih, dibantu. Saya maunya itu Bu, setiap unit itu temannya dapat, semua dapat. Makanya kita bimbing. Itu Bu, mohon maaf nggih. Di Grogol semuanya dia di-share. Tinggal ibu-ibunya aja respon sama saya enggak. Ya. Iya. Iku mau lho pusingnya mau Mbak sing akeh. Ibu, saya sampaikan guys, masalah anggaran ini Bu, itu Kabupaten Pasir tahun 2023 itu sampai buka 3 tahap. Karena yang mengajukan kurang dari kuota, jadi dibuka tahap pertama. Saya dapat tahap pertama. Terus yang kedua ini Bu ini. Terus tahap ketiga itu waktunya sudah mepet. Sampai Bu Alpi ini saya mohon maaf, kadang-kadang suaminya marah Bu. Loh bener ini. Suaminya panas-panas suruh ngantar ke sini Bu, sampai sini muring-muring bilangnya riwah gini dia memperjuangkan temannya, ceritanya memperjuangkan temannya. Oke, jadi saya mohon maaf, nanti di setiap unit apabila ada operator sampean dibimbing, dibina, tolong urus NPWP manut Bu, sampean manut aja. Iya, kalau tidak manut ini tidak bisa operator ini Bu, karena NPWP tidak bisa dibantu, harus bersangkutan. Yang mengurus itu harus yang bersangkutan.
Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Semangat, semangat, semangat. Semangat ya. Emaknya aja, susahnya tidak paham, jangan. Oke? Rabu Bu ya. Informasi bahwa Pak Kadir dalam proses rujuk itu lama biasa. Teman dari saudara kita ini ada yang berduka, ada yang musibah, kita pedulikan hati Bu, kita pedulikan hati. Intinya siapapun, saya nggak pandang anu loh ya, nggak pandang dari unit mana. Kalau kita tahu berita berduka atau apa, ayo kita gerakkan hati, kita anggap semua yang gabung di PKBRI adalah saudara kita. Jadi saya mohon maaf untuk hari ini kita akan jemput beliau, posisi masih di Nganu, tapi satu mobil aja Bu, ini nanti perwakilan mungkin dari pengurus. Mungkin ibu-ibu ada yang hari ini bawa uang lebih, bisa diputar aja, nanti dapatnya berapa kita berikan oleh beliau untuk keluarganya Bu. Untuk masalah uang transport nanti kita ambilkan dari uang kas Bu. Ikhlas Bu? Ikhlas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang tidak ikut, mari kita sama-sama mendoakan beliau Bu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, mudah-mudahan segera sehat, dan mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, dan sebelum kita bubar saya mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita akan mengawali bulan Ramadan besok Bu. Mudah-mudahan kita tidak ada rasa dendam, iri, dengki. Mudah-mudahan Ibu sebagai anggota saya, anak buah saya sebagai pengurus, mungkin ada hal-hal yang selama ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami selaku pengurus PKBRI Kecamatan Nunggikis mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.